Aku tuh pertama kali ikut kelas Teh Febi, pas selesai kelas, aku kayaknya langsung WA Teh Febi deh waktu itu. Ya, Aku ya, kayak ngeluhin suami aku itu loh, Teh. ya, Sebelumnya, sebelum aku ikut kelas ini tuh, aku pernah ikut kelas Kak Abu juga, Kak Abu Marlo. Sama Kak Lia Lestari, mungkin Mas Hendra tahu ya, Mas Hendra. Ya, 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 ya. Ah, ah, ah. Cuman kayaknya aku masih pengen terus kayak belum ada yang dapet aja gitu. Nah, terus pas aku kan sering scroll TikTok tuh ya, karena eh, terus waktu itu dapat potongan-potongan itu apa namanya, potongan eh, kayak potongan-potongan podcastnya Teh Teddy sama Mas Hendra. Nah, kata aku ini ini banget nih gitu, masuk banget nih buat aku gitu kan. Terus pas aku denger-denger, aku kenal banget nih ini suara siapa ya? Kayak suaranya candu banget. Kayaknya kenal deh suara ini gitu. Aku cari, ternyata oh iya Mas Hendra nih kayaknya di Ngaji Roso. Langsung aku searching kan, langsung aku searching. Ternyata ketemu tuh itunya apa podcastnya ya. Nah, terus aku dengerin. Nah, nggak lama ada info kelas tuh. Aku nggak tahu ya dari mana, ya, dari YouTube-nya kayaknya ya info kelasnya. Langsung aku set nomornya, lalu aku langsung ikut aja. Nah, pas udah ikut, aku tuh kan punya masalah kayak inner child gitu. Karena sebelumnya tuh Ya, ya. aku pernah hipnoterapi, dan dari hipnoterapi itu kata hipnotisnya tuh katanya aku tuh inner child. Nah, karena aku dari kecil itu eh, ditinggal mama sama apa itu berpisah ya. Jadi kayak punya rasa gimana gitu dari kecil tuh tinggalnya sama nenek gitu. Jadi kayak punya bagasi, mungkin bagasi emosinya yang sangat-sangat tebal gitu loh. Karena aku tuh sering ke trigger marah gitu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi aku, misalnya dari pasangan gitu. Itu sering marah karena di awal pernikahan tuh aku tuh long distance gitu kan. Jadi kayak nggak ada trigger, ya aku happy-happy aja sama hidup aku gitu. Nah, pas udah aku pindah tugas ke Bandung, jadi bareng lagi sama suami, ngeliat keseharian suami yang main game terus, terusan kayak ih, aku tuh kayak ih, kesel banget gitu, jadi sering kesel gitu, jadi kayak sebentar-bentar kesel, sebentar-bentar, apalagi di awal-awal itu aku tuh ada adik ipar di rumah aku tuh, jadi adik ipar aku tuh yang kayak temperamen gitu, jadi terus aku juga yang sering ke trigger, jadi sering cekcok itu, sering sering gimana ya, sering kayak adu mulut gitu lah. Nah, kebetulan aku tuh waktu itu tinggal di rumah warisannya suami aku gitu. Nah, karena itu rumah belum jadi milik aku pada saat itu, jadi kayak masih adik ipar aku tuh masih merasa oh itu rumah gue. Jadi kayak aku tuh numpang gitu. Terus aku tuh ngerasa diri aku tuh semacam gak enak gitu, kayak kenapa ya kok begini, kenapa ya begini. Nah, pas terus kayak pernah aku di kelasnya Kang Abu, harus menerima. Tapi di situ aku coba ikutin, tapi mungkin waktu itu nggak tahu cara merilisnya. Tapi ketika ke trigger emosi lagi, ketika ke trigger emosi lagi gitu kan. Terus ya udah aku cari kelas lain. Nah, ketemulah ikut kelas teh Kak Lia Lestari. Masih tetap karena belum dapat ilmu rilisnya gitu, masih. Jadi kalau lagi sadar ya biasa aja, tapi kalau lagi benar-benar tidak sesuai ekspektasi, yang marah-marah lagi, ke trigger lagi gitu. Nah, pas udah tahu yang teh Peggy itu, oh ternyata kuncinya tuh dirilis gitu. Jadi setiap emosi tuh dirilis. Kebetulan memang mungkin aku saat kecil tuh banyak kemarahan karena mungkin nggak bareng mama, nggak bareng apa. Pada saat kecil tuh aku sama nenek gitu kan. Terus nenek juga yang mungkin didikannya VOC banget ya, zaman nenek-nenek dulu gitu kan. Jadi kayak kayak aku suka ini, kok orang-orang bisa ngerasain makan bareng sama mama sama apa, aku belum pernah gitu, karena aku emang dari kecil banget kan mereka berpisah. Terus aku suka membanding-bandingkan hidup aku sama orang lain gitu. Nah, pas udah kan iya kayak kok temen aku begini, kok temen aku begitu gitu. Gitu terus
Eh, Pokoknya numpuk banget mungkin ya bagasinya itu. Nah setelah itu, terus aku ada kepanikan juga kayak panik masa depan. Terus aku sering kesel ingat-ingat masa lalu gitu, karena aku pernah punya pengalaman ya, kayak pengalaman buruk sebelum menikah tuh. Jadi aku tuh dulu di kantor tuh ada mobil operasional. Terus mobil aku tuh nggak kepake. Nah terus waktu itu aku ya udah pakai aja sama pacar aku gitu. Ternyata sama pacar aku buat jalan sama cewek lain gitu. Itu kayak aduh gitu, kayak itu tuh kayak sampai Bagus. tuh itu tuh aku mm, masih dendam aja waktu itu tuh, masih mungkin sampai kemarin-kemarin kayak kalau inget tuh kayak muak banget gitu rasanya, kayak pengen banget ketemu, pengen gue jambak-jambak, pengen gue tunjuk apa segala macam gitu rasanya tuh. Nah, Ya, pas, ya, ya. nah ternyata setelah itu kan di ilmunya kayak gitu kan harus memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita gitu. Awalnya tuh kayak eh rasanya muak banget ya, harus memaafkan, harus bilang I love you, harus bilang ini gitu sama orang yang udah nyakitin gitu, karena enak banget gitu kayak. Tapi tapi terus aku tuh coba quantum jam teh, tapi mungkin bagasi aku masih belum bisa maafin tuh, tapi aku coba-coba quantum jam uang gitu kan, tapi kok yang nambah uang malah kartu kredit aku, kata aku tuh yang nambah malah utang aku gitu, apa yang salah gitu. Terus aku masih masih ke trigger juga gitu kan. Terus aku WA Mas Hendar, Mas Hendar gimana ya, aku masih sering ke trigger gitu kan, apalagi ya yang harus aku lakuin gitu. Terus kata Mas Hendar, coba dirilis nih. Terus aku mencoba buat bener-bener kayak mencoba memaafkan orang-orang yang udah menyakiti aku. Kayak dulu kan mungkin aku merasa kok nenek aku jahat banget ya, kok nenek aku galak banget ya gitu. Terus kok mama aku juga ngebiarin aku tinggal sama nenek ya kayak gitu. Jadi aku suka pas sholat tahajud tuh kayak suka dibayangin, atau sebelum tidur gitu aku bayangin, terus sampai emosinya dapet, terus aku terima, aku lepaskan. Nah sampai sampai kesini mulai kesini tuh kayak menipis menipis menipis. Nah terus aku suka journaling juga kan, kayak yang kayak gitu, journaling journaling. Nah, eh, aku pernah menuliskan pengen sesuatu ya, banyak sih yang aku tulis gitu. Salah satunya tuh rumah yang tadinya gonjang-ganjing karena itu warisan, alhamdulillah tuh udah kebeli sama aku, cuman eh, menyisakan sedikit hutang lah, sedikit lagi gitu, belum terbayar, tapi alhamdulillah udah jadi milik aku gitu. Jadi udah aku dulu tuh pas tahun lalu aku pengen kado ulang tahun cincin Enko ya. Cuman kok nggak belum kesampaian ya. Nah aku tulis tuh teh di set goal aku ya. Ternyata Iya, kok kemarin pas di 10 Mei tepat banget di ulang tahun aku beli teh. berhenti bersyukur sih sama indahnya pengetahuan dari Allah, Mas Hendra. Mm, mm, Jadi mm. inisiatif untuk standing love dalam bentuk memaafkan siapapun orang yang menyakiti kita itu sebenarnya murni diambil dari cerita Nabi Muhammad, Mas, pada saat masa hidupnya dia, yaitu difitnah sama seorang wanita Yahudi yang buta, difitnah habis-habisan, dijelekin habis-habisan, pokoknya eh, menyedihkan lah cerita-ceritanya. Sahabat-sahabatnya pada kesal gitu tentang situasi itu. Tapi Nabi Muhammad memang melihat eh, orang itu dalam situasi yang penuh kesadaran gitu. Bahwa dia nggak perlu dibalas dengan hal yang sama, yang dia butuhkan cuma cinta. Orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti kita, itu karena dia kurang cinta, Mas. Jadi, kenapa daily routine dari Abandon Revolution setelah kelas mulai dari mana? Yang pertama kali harus dilakukan adalah bikin list orang-orang yang menyakiti kamu karena mereka kurang cinta, sending love, kirimin banyak cinta. Karena ketika kita mengirimkan banyak cinta dengan keikhlasan, kita kirim sebelum kita lakukan itu, kita sadar nafas syukur dulu, terima dulu semua realita hidupmu, lalu lepaskan cinta itu gitu. Aku kenapa dari tadi gak berhenti-berhenti senyum dan wow gitu.
terlalu indah sih Mas memang cerita HPP karena membuat seseorang yang tadinya tidak percaya diri untuk S2 jadi percaya diri. Ternyata semesta mengantarkan jabatan itu. Seorang yang tadinya nggak yakin beli emas apa Frank and Co gitu, dengan habit baru dia bener-bener duduk sama emosi itu, terima, sambut, terima cinta yang dalam packaging kesedihan. Dia mau duduk, dia sambut, dia terima, dia alirkan, dia lepaskan, dia ikhlaskan. Bukankah itu sebuah keindahan, Mas Hendra? Terus aja setiap malam pas mau tidur. Nah, itu aja kuncinya. Dari Cilacap. Saya terima kasih sekali sama Teh Febi, sama Mas Hendra. Terima kasih yang nggak bisa diungkapin lagi. Saya terharu. Bagi saya, hidup itu benar-benar apa ya? Fabi ai ala irobikum kaziban. Itu benar-benar saya rasakan. Kemudian, saya selama ini ada pertanyaan soal di hati saya. La ilaha illa anta. Ini kuntumina zolimin itu. Saya rada lim gitu. Ternyata ada di sadar nafas syukur TV. Nafas aja nggak kamu syukur itu gimana gitu. Saya benar-benar habis di situ. Saya nggak bisa berkata-kata lagi dan bahwa modal hidup itu adalah nafas. Berarti masih banyak kesempatan, sangat banyak kesempatan lagi mungkin terjadi di detik satu, detik dua, masalah kamu semuanya selesai. Apapun itu. Ketika Allah masih ngasih nafas untuk kita, saya amazing sekali di situ. Sudah bagi saya sudah selesai. Dan ibadah yang biasanya saya kerjakan gitu, mungkin kurang rasa atau apa, sekarang jadi kebutuhan buat saya. Nah, ini goals terbesar buat saya. Gak ada, gak ada lagi goals yang besar selain itu. Saya mempraktekkan semua yang TVP Mas Hendra ajarkan di ngaji Roso menjadi menjadi teman saya. Dan sampai kalau setiap saya bertemu orang ataupun keluar, pasti saya share. Saya share. Semuanya ada di sini. Apa ya? Tujuan saya adalah ini. Enggak. Saya sending love. Saya mendoakan semua orang. Saya rilis terus. Entah saya butuh atau tidak, saya rilis terus itu. Saya rilis semua rasa yang hadir saya terima. Saya nggak manipulasi, saya nggak menolak. Dulu kan saya orangnya pemikir banget teh. Saya apapun saya pikir, apapun saya siapkan. Saya khawatir besok ini. Sekarang tidak. Ternyata semua itu datang sendiri. Semua yang saya rasakan itu hidup mudah. Nggak ada susahnya sama sekali, ya Allah. Kejadian pernah yang sangat menakjubkan sekali. Saya ada yang harus deadline, ada yang harus dibayar gitu. Kemudian sudah jam 8 malam, saya orangnya itu yakin aja ini belum nyampe jam 12 malam. Ini masih hari ini. Dan saya yakin, saya pasrah sama Allah sampai saya ditanyain sama suami, "Bagaimana ini besok? Kamu pasti kena denda kalau nggak di ini ya." Nggak apa-apa. Saya udah saya pasrah, saya nggak apa-apa, mau didenda mau apa, saya tetap rilis terus. Tapi saya tidak tidak terlalu ini kapan gitu, tapi udah lepas aja. Tapi saya yakin pasti saya dikasih. Bener teh. Setiap hari saya seperti itu. Dan sekarang saya sudah tidak ada lagi kekhawatiran tentang apapun. Bagi saya sudah cukup ya Allah. Allah kasih nafas untuk saya dan semuanya yang saya butuhkan itu udah ada. Saya tinggal apa ya, menerima, bersyukur. Sampai saya terheran-heran selama ini saya tuh hidup tuh apa gitu. Kayak nggak sadar gitu. Kayak rasanya berantakan gitu. Terus kemudian saya balik, ternyata
tidak ada salah satu orang pun, tidak ada kesalahan orang sedikit pun di kehidupan kita itu teh ternyata saya sendiri. Begitu teh. Saya rasa harus bayar apa namanya eh, tagihan-tagihan gitu. Alhamdulillah semenjak ikut ngaji Roso, saya lebih pasrah, lebih saya pokoknya pasrah dan alam semesta yang akan ngerjain semuanya, bukan saya. Jadi, selain perintah salat, yang 5 waktu, yang wajib itu, ibadah tertinggi itu adalah ketika kita sadar dan bersyukur atas nafas. So, Tapi menyadari ada nafas, menyadari ada kehidupan, sadar nafas syukur itu adalah keindahan materi abundant revolution secara esensi. Karena sebenarnya di dalam sadar nafas syukur, kita menyadari bahwa ada energi tanpa batas yang masuk lewat oksigen dalam pernafasan kita. Kita merasakan bahwa nafas ini adalah jembatan mas yang menjembatani atau yang mengantarai antara energi tanpa batas di dalam tubuh kita dengan energi yang tanpa batas di luar tubuh kita. Jembatannya adalah nafas. Jembatannya adalah nafas ini. Dan ketika kita menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam sini, termasuk kelimpahannya pun tanpa batas, bagi ayah irob bikumatukar ziban, nikmat mana lagi yang mau didustakan? Allah lebih dekat daripada urat leher dekat nafas kamu. Karena nafas itu adalah inti kehidupan. Nafas itu yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nafas itu yang paling setia. Tidak pernah mengkhianati. Bahkan pada saat kita tidur gitu. Jadi kalau di titik sekarang, teman-teman alumni atau siapapun yang bangun tidur masih bangun-bangun aja ngecek handphone langsung gitu. Boleh nggak terbuka? Ada sebuah fakta. Ada nafas syukur yuk kalau bangun tidur. Menurut saya itu kita berangkat dari nafas saja itu semuanya udah selesai Mas Hendra. Dengan nafas nanti kita tuh jadi sadar bahwa yang kalau kita nggak ada nafas coba. Kalau saya bayanginnya gini, nggak usah lama-lama 3 jam aja kita nggak dikasih nafas kita udah dikubur Mas Hendra. Kamu kembali ke harta karun yang nggak pernah ditemuin selama ini. Yang kamu cari. Jadi kembali ke asal muasal kamu. Balik ke sana, lihat ke sana, dari itu, syukuri dia ada. Hidup iya, kamu iya. akan penuh kebahagiaan.